Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, khususnya pimpinan desa, Kades, BPD, dan para perangkat. Mengawali apa yang akan saya sampaikan, saya ingin mengajak mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, karena dengan rahmatnya kita bisa hadir ke sini memenuhi undangan Kades kita. Seterusnya, kewajiban kita umat Islam untuk selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Sebenarnya saya protes, Kades. Saya dipanggil kiai, dipanggil tokoh. Saya bukan siapa-siapa ya, saya orang biasa. Ya rakyat biasa lah. Tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, saya ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terkait dengan tugas KKN dari mahasiswa Universitas Diponegoro atau UNDIP 2023 di Desa Kotosari ini, saya mendapat amanah dari Kepala Desa untuk bisa menampung adik-adik ya tinggal di rumah saya. Tentu saya menerima amanah tadi punya alasan ya. Alasan pertama, saya sebagai umat Islam harus patuh kepada pemerintah ya. Kepala desa kan pemerintah terdepan ya. Pemerintah di paling tinggi kan presiden, terus ke bawah sampai kepala desa. Allah berfirman dalam Quran surat 4 ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, patuhilah Allah, wa atiur rasul, dan patuhilah rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memangku pemerintahan ya, dari pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa atau kelurahan. Yang kedua, saya punya hubungan emosional ya, dengan Universitas Diponegoro. Jadi ceritanya begini, ketika saya lulus SMA Hasyim Asy'ari Pekalongan, dahulu namanya SMA Nahdlatul Ulama, tahun 1974, saya mendaftar di Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, dan jadi itu pilihan utama. Kemudian takut tidak lulus, saya mendaftar pilihan kedua di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Setelah mengikuti tes, kemudian ada pengumuman, dan pengumumannya lebih dulu Universitas Indonesia. Maka saya ambil Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro saya abaikan ya. Karena apa? Karena ayah saya berpesan, nanti kalau kamu kerja jadi PNS, jadi amtenar, supaya hari tuanya dapat pensiun. Ya sebagai anak saya patuh saja lah. Nah, untuk mencapai itu kan berarti nanti saya harus melamar kerja di departemen-departemen ya. Jangan sekarang kementerian. Dan pusat kementerian itu kan adanya di Jakarta. Maka saya pilih di Universitas Indonesia. Dengan harapan akan lebih mudah. Nah sekarang kebetulan ada mahasiswa KKN dari UNDIP, jadi saya ingin membalas pengabaiannya tadi ya, membalas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan Allah memberi pahala. Kemudian pelaksanaan dari
saya menerima adik-adik nginep di rumah saya. Awalnya pada tanggal 4 Juli ya, Pak Lurah ya. 4 Juli Pak Lurah ke rumah saya meminta supaya saya bisa menampung adik-adik mahasiswa. Seperti saya katakan tadi, perintah pemerintah kan kita harus patuh. Dan mulailah tanggal itu sampai hari malam ini ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Prinsipnya sebagai seorang muslim dan saya menampung adik-adik mahasiswa ini kan mewakili representasi daripada kepala desa, representasi dari seluruh warga desa Kumbasari. Jadi tidak main-main. Maka saya ingat hadis Nabi ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mempercayai keesaan Allah ya, Allah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah dan datangnya hari akhirat, maka muliakanlah tamunya ya. Ada di mahasiswa tamu desa Kumbasari, tamu kepala desa. Saya yang mendapat amanah, maka saya harus memberikan pelayanan yang prima ya. Oleh karena itu saya ingat ya kisah dalam Quran bagaimana Allah memberi contoh melayani tamu ya. Ini penting ya, kalau ada tamu kita bisa mencontoh. Allah memberi contoh bagaimana kita melayani tamu dengan baik. Nabi Ibrahim alaihissalam itu menerima tamu orang yang tidak dikenal, beberapa orang yang tidak dikenal datang malam hari, tapi Nabi Ibrahim melayani mereka dengan baik, menyiapkan daging pedek yang sudah dibakar ya. Artinya kalau kita menerima tamu supaya kita melayaninya dengan prima ya, semaksimal mungkin, tapi semampu kita ya. Nah itu contoh yang Allah berikan di dalam Quran. Nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat di Quran surat 51 ya, Quran 51 ayat 24, 25, 26, 27, 28 ya. Kalau saya bacakan nanti kelamaan, nanti dibaca sendiri supaya kita cerdas ya. Nah, oleh karena itu saya juga harus melayani adik-adik dengan prima. Maka saya putuskan ya, saya bilang sama Mbak Utin, pembantu saya, mereka supaya tidur di tempat saya ya apa adanya ya, keadaan rumah saya. Ada 2 kamar, tapi kamarnya kan panjang, besar ya, 9 meter kali 3,5. Ada kamar mandinya di dalam seperti di hotel. Terus di luar ada 1, jadi 10 orang itu yang laki-laki 1 kamar, ada 1 kamar mandinya, yang perempuan 7 ya, 1 kamar, kamar mandinya 2 ya. Alhamdulillah semuanya bisa dinikmati ya dengan baik ya. Kemudian saya gratiskan ya, jadi tidak bayar sewa. Saya siapkan beras untuk makan. Saya beri kebebasan, mau pulang pagi, pulang malam, mau nyanyi, mau karaoke, di rumah juga punya kelengkapan musik ya, jadi nggak ada masalah. Hanya satu yang tidak saya gratiskan, lauk ya, lauknya supaya beli sendiri karena lauk kan selera ya. Nah, misalnya mengikuti saya tiap hari makannya ayam kampung, mbak-mbak bosan makan ayam kampung. Saya beli kambing gulai kepala kambing, pada nggak mau, katanya takut ini. Padahal enak, ya. Padahal enak. Kalau Pak Lurah mau nanti saya kirimi, ya, gulai kepala kambing, 1 geludung. Lurah zaman dulu itu kalau ada orang hajatan nyembelih kebu, ndase diwakil Pak Lurah. Sekarang kan sudah tidak ada kan, ya sudah nggak ada ya. Nah ini budayanya udah luntur, makanya saya tawarin ya Pak Lurah ya. Budaya baik itu sudah luntur sekarang. Kalau motongnya wedhus buat Pak Bau dulu, sekarang sudah nggak ada.
mudah-mudahan ke depan hidup lagi. Ya itulah artinya mereka saya layani dengan prima, karena saya mewakili kepala desa, mewakili masyarakat desa Kutosari. Supaya apa? Supaya masyarakat Kutosari juga kesannya baik, ya. Dan di hadapan Allah tentu kan kebaikan akan dinilai ya, sebagai amal soleh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang saya hormati. Malam ini mereka berakhir, ya. Malam ini adalah malam terakhir tidur di rumah saya ya. Malam ini malam terakhir bagi kita ya. Kalau lihat lagu ya. Maka selama mengadakan pergaulan di rumah atau interaksi sosial tentu ada hal yang kurang berkenan dari kami ya, saya atau Mbak Uti. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya ya. Sekali lagi saya mohon maaf adik-adik yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ke depan ini saran buat kepala desa atau seluruh perangkat. Sekedar saran ya, dipakai syukur, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kalau ada datang lagi misalnya rombongan KKN, kalau bisa perlu ada distribusi. Ya. Distribusi tahu nggak distribusi apa? Ngaco? Apa? Saya tahu. Ayo, saya pakai aja. Hah? Orang iso? Ibu-ibu bisa nggak distribusi? Apa? Orang iso ya? Kerjasama 10.000 ya. Distribusi itu penyebaran ya. Jadi misalnya ada 10 orang bisa disebar di Duko Wonosirno, ada 3 orang, Kasenet 3 orang, Jua 3 orang. Ini sekedar saran Pak, supaya apa? Supaya mereka bisa interaksi sosial dengan masyarakat sekitarnya. Kalau di Wonosobo saja tempat saya, interaksi sosialnya dengan masyarakat Wonosobo, khususnya tempatnya Lasri, bolak-balik ke tempatnya Bu Lasri ya. Ke tempat masyarakat sini kurang. Nah ini sekedar usul. Kemudian juga nanti mahasiswa yang akan datang misalnya KKN supaya biasanya programnya ditentukan dari universitas. Apa sendiri? Oh sendiri. Ya, kalau bisa programnya komunikasikan dengan kepala desa. Ya masing-masing komunikasi apa yang menjadi masalah di desa Kutosari. Misalnya masalah banjir, kan bisa dikasih masukan-masukan buat program. Jadi masalah yang dihadapi masyarakat desa Kutosari itu apa saja diinventarisir, atau barangkali Bapak Kepala Desa sudah punya inventarisasi ya. Misalnya ada 10 bisa dibagi 10 orang ya. Supaya dalam tahun ini kepala desa kita terbantu ya untuk mengatasi problema-problema yang besar. Problema apa? Ada yang tahu? Masalah. Siapa? Masalah. Ya, saya tahu nih. Oh, anak kebetulan. Terus pokoknya sing wani lah. Kembali seket. Ya. Terus ya. Terus ya itu saja lah. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Kesuwen kemari bosen. Ya. Mohon maaf. Terus satu lagi pertanyaan. KKN itu apa singkatannya? Ya, saya ketahu. Nah. Ya. Sabar nih. Devi. 10.000 juga ya. KKN itu awalnya singkatannya kuliah kerja nyata ya. Tapi belakangan muncul KKN itu singkatannya lain. Ada yang tahu nggak? Ya, ngaco. Siapa? Siapa? Tahu. Rene. Mereka tuh sini. Ya, sosok ya, saya tahu ya. Nah, KKN sejak reformasi kan singkatannya berubah ya. Apa?
korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini juga peringatan buat para perangkat, buat para pejabat, buat adik-adik nanti kalau jadi pejabat, tinggalkan KKN dalam arti kolusi, korupsi, nepotisme. Kolusi dilarang dalam agama. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu berkolusi dalam yang dosa dan permusuhan. Terus nepotisme, ya, nyangkut keluarga, nyangkut sedulur juga tidak boleh kan? Allah berfirman, kullu ya'malu 'ala syakilati. Setiap orang supaya bekerja sesuai dengan kemampuannya, bidangnya. Terus korupsi, maling. As-sariqatu was-sariq yaqta'u aydiyahuma ya, aydiyah. Maling laki-laki, maling perempuan, potong kedua tangannya. Ya, demikian. Mohon maaf sekiranya ada kurang, khilaf dan salah. Sekali lagi akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.